Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa sholat berjamaah dan melanjutkan kajian kita. Hari ini kita mulai mengkaji tentang akhlak tasawuf yang saat ini mungkin kita akan membahas seputar definisi dulu ya, dan kedudukan akhlak tasawuf. Ilmu ini menjadi menarik karena ternyata tidak semua umat Islam itu memahami persoalan akhlak tasawuf, terutama persoalan tasawufnya. Bahkan banyak di antara para komentar, ya, para komentator di website maupun di masyarakat yang tampak begitu antipati terhadap tasawuf karena tidak mengerti tentang apa itu tasawuf. Akhlak tasawuf ini terdiri atas dua kata yang dua-duanya sebenarnya merupakan disiplin ilmu tersendiri, ya, akhlak sendiri, tasawuf tersendiri. Tetapi memang memiliki kaitan erat karena ilmu ini merupakan bagian dari apa yang fardhu ain di dalam agama kita. Jika kita melihat hadis Rasul yang dikenal dengan hadis Jibril, di mana Rasulullah pernah didatangi oleh seseorang yang berpakaian serba putih. Hadis ini diriwayati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pada saat itu tiba-tiba orang ini menghadap Rasulullah dengan membenturkan lututnya. Duduknya itu sebegitu dekat sampai lututnya beradu dalam riwayat Muslim. Bahkan tangannya orang ini diletakkan di paha Rasulullah, sehingga sahabat tampak terperanjat melihat ada orang yang asing tidak dikenal tapi berani duduk sebegitu dekatnya dengan Rasulullah, bahkan meletakkan tangan di paha Rasulullah. Kemudian orang ini menanyai Rasulullah, mal Islam, apa itu Islam? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, al-Islam anta syahada an la ilaha illallah wa antuqimas salah wa antu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta. Ketika dijawab ya Islam itu ya hendaklah kamu baca syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Maka orang ini langsung jawab, sodaktah, kamu betul. Kemudian nanya lagi dia, mal iman, kalau gitu iman apa? Dijawab oleh Rasulullah, al-iman antu'mina billah wa malaikatahu wa kutubahu wa rusulahu wal yawmal akhir wa biqadrihi khairihi wa syarrihi. Iman itu ya percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya pada kitab Allah, percaya pada Rasulullah, percaya pada hari akhir, percaya pada takdir Allah, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Lagi-lagi orang ini mengatakan sodaktah, kamu betul. Dan sahabat lagi-lagi bingung, ini siapa berani nanyai Rasulullah dan memberi penilaian terhadap jawaban Rasulullah. Kemudian nanya lagi orang ini, mal ihsan, kalau ihsan itu apa? Maka Rasul menjawab, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu hendaklah kamu beribadah seolah-olah kamu bisa melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu dalam keadaan itu, maka ibadahlah kamu dengan keyakinan kamu diperhatikan oleh Allah. Kemudian orang ini bertanya, matal kiamah, kapan kiamat? Rasul dengan diplomatis menjawab, halisail bi'a'lamu minal mas'ul. Bukannya yang nanya ini mestinya lebih tahu daripada yang ditanya. Kemudian Rasul menjelaskan ciri-ciri tanda-tanda kiamat. Di antara tanda-tanda yang dijelaskan oleh Rasulullah adalah apabila sudah banyak pembantu yang melahirkan anak majikannya, artinya fitnah merajalela. Kalau fitnah sudah tidak zina merajalela, sehingga banyak pembantu melahirkan anak majikannya. Kemudian saya kira ini sudah banyak. Yang kedua, kalau banyak penggembala nanti memiliki rumah bertingkat, kata Rasulullah. Dulu penggembala di Timur Tengah itu, di Mekah, di Madinah, itu adalah kaum nomaden. Dia tidak punya tempat tinggal, dia selalu bergerak. Di mana ada padang rumput yang memungkinkan untuk gembalaannya, dia akan bergerak ke sana kemari. Tapi fenomena hari ini sudah tidak ada itu.
Saya kira hari ini penggembala-penggembala di Timur Tengah sudah punya rumah dan rata-rata rumahnya sudah bertingkat. Maka tanda-tanda yang disampaikan Rasulullah sudah lengkap sebenarnya. Tapi ini masuk kategori tanda kecil. Orang biasanya ribut karena sudah rumahnya bertingkat, sudah banyak pembantu melahirkan anak majikannya, kayaknya sudah besok kiamat ini. Kiamat itu gampang, Pak. Kalau kita mau pingin tahu yang sudah dekat, nanti Hajar Aswad itu hilang. Nah, Hajar Aswad itu hilang, diangkat ke langit oleh Allah. Dan yang kedua, makom Ibrahim itu hilang. Jadi selama masih ada Hajar Aswad, selama masih ada makom Ibrahim, aman, lama itu. Jadi kalau sudah nggak ada Hajar Aswad, sudah nggak ada, kalau sudah makom Ibrahim sudah ada itu udah dekat, ya, itu udah sangat dekat. Nah, setelah ini orang yang nanya ini terus berdiri, terus pamit ke Rasulullah dan melintas belok hilang. Kemudian Umar disuruh ngejar oleh Rasulullah, tidak terkejar. Kemudian Umar ditanya oleh Rasulullah, Umar, kamu tahu siapa tadi yang datang? Umar menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Itu tadi malaikat Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Nah, ini penting. Jadi Rasul menyebut Jibril ngajari kalian tentang agama kalian. Apa artinya? Agama Islam itu, atau disebut juga ruknuddin, rukun agama Islam, pilar agama Islam itu 3. Tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Nah, karena itu ilmu tentang 3-tiganya ini masuk kategori fardhu ain. Wajib bagi siapapun untuk mendalami ilmu ini, apapun profesinya. Kalau sampai tidak mendalami 3 ilmu ini, maka dia akan kebebanan dosa besar di hadapan Allah. Ilmu tentang Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, nanti ilmu ini menjadi ilmu syariat atau lebih tepatnya ilmu fikih. Bagaimana cara kita sholat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara haji, itu di fikih semua dipaham, dijelaskan. Ya. Cuma kalau kita lihat dari rukun Islam ini, ya, itu puasa ilmunya juga tidak rumit-rumit. Ya. Puasa itu ilmunya tidak susah, dijelaskan sebentar Bapak udah paham, sekali dengerin selesai. Ya. Ilmu tentang zakat juga begitu, tidak repot, apalagi zakat fitrah. Wong cuma keluarkan makanan pokok, dalam hal ini beras 2,5 kilo, bagikan mulai jangan sampai lepas sholat Idul Fitri, selesai. Tidak repot ilmu ini. Zakat mal ya tinggal diskusilah sama kiai, sama ustadz yang ngerti, tinggal dihitung selesai. 2,5% dari harta kita dan seterusnya. Kalau pertanian pakai air, beli 5%, kalau airnya tak ada hujan 10%, artinya gampang gitu. Haji nunggu kalau mau berangkat saja, tidak usah belajar haji dulu. Ya, kalau percuma sekarang diajari juga lupa lagi. Jadi ilmu ini ilmu yang relatif simpel. Yang paling berat dan harus terkuasai benar di rukun Islam, sholat. Ya, tentang sholat itu kita tidak bisa ndak, karena setiap hari kita sholat, ilmu sholat itu harus terkuasai. Cuma kita tidak bisa sholat saja sebelum ngerti wudhu, maka ilmu tentang wudhu harus terkuasai. Nah, orang wudhu kalau tidak ngerti jenis-jenis air bisa keliru. Air yang mestinya tidak sah untuk dipakai wudhu bisa dipakai wudhu. Karena itu harus belajar ilmu tentang air. Mana air suci mensucikan, mana air suci tidak mensucikan, mana air mutanajis, itu nanti ilmu itu. Kemudian ngerti tentang najis dan menghilangkannya. Ilmu ini tidak bisa ndak. Siapapun anak kita wajib kita ajari ilmu ini. Tentang sholat, tentang wudhu, tentang tayamum, tentang air, tentang sesuci, itu harus tahu. Ya, harus tahu. Nanti urusannya jadi ruwet kalau dia tidak ngerti sesuci, sholatnya udah jungkat-jungkit 100 rakaat, ternyata cara mensucikan salah, ya najis semua, ya tidak sah sholatnya, kasihan. Jadi ini akan bereret ke sana kemari bahasanya. Yang kedua tentang iman. Ilmu tentang iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada sampai takdir Allah. Ini nanti disebut sebagai ilmu tauhid.
kemudian berubah menjadi ilmu tauhid fokusnya pada pengesaan Allah. Kemudian ilmu ini diperluas, membahas juga tentang takdir, tentang hari kiamat dan lain-lain, maka disebut dengan ilmu akidah. Karena ilmu akidah itu merupakan kumpulan dari pendapat para ulama. Pendapat para ulama itu namanya kalam, maka nanti disebut ilmu kalam. Yang bahasa lainnya disebut teologi Islam. Nah, ini namanya ilmu akidah. Nah, terus ilmu apa itu yang tentang ihsan ini? Yang bisa mengantarkan orang kalau sholat itu bisa ka'annaka tarahu, seolah-olah bisa melihat Allah. Ilmu apa yang bisa mengajarkan orang sehingga orang itu merasa terus diperhatikan oleh Allah? Lah itu ilmu ini ilmu apa? Orang itu tidak akan bisa merasakan kehadiran Allah kalau hatinya masih kotor. Orang tidak akan bisa merasakan seolah-olah melihat Allah, karena seolah-olah melihat Allah itu dengan mata hati, bukan dengan mata lahiriah. Nah, mata hati kita tidak akan bisa seolah-olah melihat Allah kecuali sudah jernih, sudah bersih. Bersih dari apa? Bersih dari dosa, dari noda, dari sifat-sifat buruk. Maka kalau orang itu kepingin membersihkan hatinya, dia harus tobat. Dia harus benar-benar memutus semua keburukan, dan dia harus belajar mengeluarkan, mengakhiri semua sifat-sifat buruknya dan mengganti dengan sifat-sifat baiknya. Ilmu yang fokus menjelaskan apa itu sifat buruk, apa sumbernya keburukan dalam diri kita, apa saja jenis-jenis sifat buruk yang ada di dalam diri kita, pangkalnya sifat buruk itu apa, terus sifat baik itu apa saja, bagaimana merubah sifat buruk menjadi baik. Namanya ilmu akhlak. Ilmunya namanya ilmu akhlak. Kemudian ada ulama yang mengikuti Rasulullah yang mengajarkan kepada Sayyidina Ali untuk memperbanyak zikir, sebagaimana di Quran juga sama. Setelah dikaji oleh para ulama, ternyata zikir itu punya dampak sangat cepat membersihkan batin dari sifat buruk, sehingga kemudian ulama ini mengorganisasi majelis-majelisnya dengan tugas memperbanyak zikir. Ba'da sholat zikir, ba'da sholat zikir, maka inilah kemudian disebut thariqah. Maka disebut ilmu thariqah, ilmu yang membersihkan diri dengan basis mujahadah, riyadhah, dan zikir. Sedangkan nanti setelah terbuka batinnya, sampai orang itu merasakan kenikmatan-kenikmatan khusus dengan Allah, bahkan sampai dibuka hijabnya, sampai dibuka alam malakut, sampai lauhul mahfud dia bisa melihat, sampai dia bisa mendapatkan, bisa mengerti sebelum kejadian, bahkan bisa dibuka rahasia takdir Allah. Orang ini kalau sudah begini, itu namanya ilmunya nanti jadi tasawuf. Ya, ilmunya jadi tasawuf. Maka kita sekarang jadi mengerti, ya, ilmu ini ilmu yang semuanya penting. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ini ada ilmu akhlak, ada ilmu thariqah, ada ilmu tasawuf. Yang fardu ain yang mana? Kalau rukun Islam tadi fikih, udah kita paham, terutama bab sholat. Ya, bab sholat, puasa, zakat itu fardu ain, ndak harus ngerti. Bab iman, mulai dari iman kepada Allah sampai iman pada takdir, kita wajib tahu, itu fardu ain. Lah ilmu akhlak ini yang mana ini? Apa termasuk torekot, apa termasuk tasawuf? Tidak. Imam Ghazali mengatakan yang fardu ain itu hanya ilmu akhlaknya. Nah, ilmu akhlak, kita itu wajib tahu sumbernya keburukan di dalam diri kita itu apa, harus tahu. Oh, nanti di situ ada nafsu, oh di situ nanti ada setan. Harus ngerti kita, nafsu itu apa, wataknya seperti apa. Syahwat, ada ghadab. Syahwat itu kalau sudah jelek kayak apa, ghadab kayak jelek apa. Gimana cara didik syahwat?
Bagaimana cara menghentikan daya amarah. Harus ngerti kita teknik-teknik yang selama ini diterapkan oleh para ulama yang disebut dengan mujahadah riyadhah itu seperti apa. Nanti ilmu-ilmu ini akan dijelaskan dalam ilmu akhlak. Begitu juga sifat baik itu apa saja. Ini yang fardhu ain. Ilmu ini fardhu ain karena setiap kita wajib memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik. Tidak ada alasan, tidak peduli bapak siapa, bapak jabatannya apa, kita itu diwajibkan memperbaiki diri. Maka ilmu tentang akhlak ini hukumnya fardhu ain, sehingga kalau sampai orang tidak mau mendalami ilmu akhlak ini, jatuhnya dosa besar. Sehingga seperti dikatakan oleh Imam Qutb Abu Hasan Ali Asy-Syadzili, "Mallam yataghalghal bi'ilmina hadza, mata musirran al-kabair fa huwa la yash'ur." Siapa yang tidak mau mempelajari ilmuku, ilmu akhlak maksudnya, kemudian dia mati, maka matinya dia nanggung dosa besar, tapi dia nggak sadar bahwa dia masih punya dosa besar karena tidak belajar untuk menghilangkan sifat-sifat buruknya, tidak belajar untuk menghilangkan sifat rakus, tamak, pembenci, pendendam, suka hasud, suka ghibah. Ini tidak belajar untuk dihilangi, ya. Maka inilah ilmu akhlak, dan kemudian baru nanti kita bahas sampai ke wilayah tasawufnya. Nah, kita mengawali dari ilmu akhlak, ya. Secara bahasa, akhlak itu berasal dari kata khulukun. Khulukun itu artinya perangai, budi pekerti. Tapi secara istilah, misalnya Ibnu Miskaweh, filosof yang paling ahli etika, ahli akhlak di Islam, beliau mengartikan akhlak itu halun lin nafsi da'iyatul laha ila af'aliha min ghairi fikrin wala ruwiyatin. Akhlak itu adalah keadaan di dalam batin yang mendorong munculnya perilaku, di mana perilaku itu muncul tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan. Lebih detail Imam Ghazali menjelaskan dalam kitab Ihya, akhlak itu adalah ibaratun an hayatin fin nafsi rasikhatun anha tasduru fihal af'al bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa ruhiyatin. Akhlak itu adalah gambaran dari keadaan di dalam batin kita, di mana tasduru fihal af'al, semua perbuatan itu lahir dari keadaan batin itu. Bisuhulatin wa yusrin, di mana perbuatan itu munculnya dengan mudah dan gampang, tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan. Kenapa kok bisa begitu? Karena dia sudah rasikhotun anha, perbuatan itu sudah diulang sampai mendarah daging, sehingga munculnya sudah tidak perlu mikir lagi. Itu baru akhlak. Nah, Imam Ghazali terus memberi ciri, ya, disebut akhlak itu cirinya dua. Satu istimror, yang kedua yataladzadz bih. Sekarang saya mau contohkan, ya. Bapak mau belajar jadi orang dermawan, ya. Semua kita terlahir sebagai orang kikir. Begitu panjenengan belajar dermawan, oke. Awal kita mau jadi orang yang dermawan itu pasti dari dalam dulu. Pikiran kita berubah dulu, mindset kita tentang harta berubah. Kita sudah punya kesadaran, saya harus bangun akhirat saya harus punya tabungan alam barzah saya harus punya simpenan besok di alam akhirat, sehingga saya harus nabung. Itu sudah ada, dan jenengan sudah komitmen untuk berbagi itu karena untuk kebahagiaan kita sendiri di akhirat. Sehingga mindset berubah, perasaan jenengan terhadap harta jadi berubah. Tidak lagi semua harta ini mau dikuasai, sekarang terus kepikir mau berbagi ke orang lain. Keadaan berubah batin. Setelah itu dibuktikan dalam perbuatan, dikasihkan orang. Ini perbuatan namanya, bukan akhlak. Karena ngasihnya masih mikir. Orang yang belum biasa bersedekah itu mikir.
Mikir dikasih lama, lama. Bahkan kalau ngasihnya keliru itu ya bisa pusing, maunya ngasih 5.000 keliru 100.000, aduh keliru tadi gitu ya. Itu bisa pusing. Kalau orang itu sudah membiasakan diri, perbuatan sedekah itu diulang, besok diulang lagi, meskipun 2.000, meskipun cuma 5.000 setiap hari sedekah, itu lama-lama terbiasa. Nah, membentuk kebiasaan itu, teori Islam itu 40 hari. Jadi cenderungan kalau mau ngerubah konstruk batin dari yang semula tidak melakukan itu menjadi melakukan itu butuh waktu 40 hari. Tidak pernah sholat malam mau biasa sholat malam. Itu yang harus kita jaga, 40 malam jangan putus. Yang paling berat membentuk kebiasaan itu di 40 hari pertama, terutama 30 hari pertama. Karena itu puasa Ramadan itu 30 hari. Karena Allah mau mendekonstruksi kebiasaan lama kita menjadi kebiasaan baru yang lebih tinggi derajat spiritualnya. Dibiasakan sholat malam, dibiasakan ngaji, dibiasakan. Sebenarnya harusnya selama 30 hari begini, itu harusnya sudah cukup fondasinya untuk membentuk kebiasaan. Cuma kita biasanya tidak sanggup untuk melanjutkan kebiasaan ini berjalan di luar Ramadan. Akhirnya ambruk lagi kebiasaan ini. Harusnya ini diteruskan. Begitu orang sudah terbiasa memberi, diteruskan. Akhirnya dia tidak enak sudah kalau tidak ngasih orang yang butuh itu. Sehingga kalau ada orang yang tidak punya, itu sudah tidak enak, tidak ngasih itu. Ya, seandainya dia lupa tidak bawa uang, itu tidak tega. Duh gak enak, kepikiran terus saya ke orang tadi itu, kasihan. Kasihan. Jadi begitu, kalau sudah begini, kalau sudah selalu memberi, tidak enak kalau tidak memberi, itu berarti dermawan itu sudah akhlak, sudah bukan perbuatan. Itu kepribadian Bapak dermawan. Kalau jenengan mau belajar sabar, tidak ada orang yang lahir sabar. Semua kita ini pemarah awalnya, semua pemarah. Jadi orang bisa sabar itu belajar nahan. Ya belajar nahan, semuanya belajar nahan. Makanya disebut wal kadhiminal ghaidha, orang yang menahan amarahnya. Latihan ditahan, dialihkan, ditahan, diurai pikiran kita, dibuang, tidak mau ngelihat ini, kembali ke Allah, terus belajar begini. Ya 1-2 kali berhasil, besok gagal, terus berlatih, terus latihan nahan. Lama-lama panjenengan udah terbiasa. Disakiti orang enggak sakit karena udah terbiasa. Belajar untuk lepas dari tekanan orang lain. Kalau ini sudah selalu, akhirnya jenengan enggak enak marah-marah itu. Enggak enak. Nah, akhirnya senangnya jadi sabar, kecuali kalau orang melanggar syariat, melanggar aturan, itu wajib kita marah. Nah nanti kita marahnya ini karena Allah, bukan karena kita kepingin marah, bukan nafsu kita bergejolak, emosi kita bergejolak sehingga kita marah, enggak. Kita marah karena menegakkan hukum, karena Allah meminta orang begini harus diluruskan. Nah itu beda. Maka ketika orang itu sudah selalu sabar, tidak enak kalau tidak sabar, baru itu namanya kepribadiannya sabar. Karena itu orang yang sampai ini disebut orang yang sobirin. Itu innallaha ma'as sobirin. Gusti Allah selalu bareng dia. Ya tapi untuk sampai ke level itu, ya memang repot Pak. Repot, tidak langsung bisa menjadi proses begini ini. Nah itulah akhlak. Maka Bapak bisa bayangkan betapa susahnya sebenarnya punya akhlak baik itu. Karena kita harus benar-benar membiasakan, mendarah dagingkan, sehingga dia menjadi kebiasaan yang selalu dilakukan, tidak pernah tidak kita melakukan, dan kita merasa nyaman. Kalau tidak begitu kita tidak nyaman. Contoh yang sudah jadi akhlak pada Bapak. Jenengan kalau makan, pasti tanpa mikir langsung tangan kanan. Kalau jenengan coba makan dengan tangan kiri, gak enak.
enaknya dengan kanan. Jadi makan dengan tangan kanan ini, itu sudah akhlak Bapak. Ada sebagian orang yang sudah terdidik, makan itu tidak enak berdiri. Karena sudah terbiasa dengan adab makan duduk. Sehingga kalau misalnya standing party, bingung, ini duduk di mana saya. Karena tidak enak sudah. Nah itu akhlak namanya. Walaupun akhirnya terpaksa makannya, ya tapi itu terpaksa, hati tetap nolak itu. Nah ini namanya akhlak. Akhlak. Mungkin sudah banyak akhlak yang sudah menyatu pada panjenengan ini, dan itu kalau menyatu nilai-nilai sifat-sifat baik itu, dia jadi kepribadian. Nah proses membiasakan dari mulai nilai itu dikenal sebagai baik sampai jadi perasaan, sampai jadi perbuatan, itulah yang disebut dengan proses karakterisasi, yang sering disebut dengan pendidikan karakter atau pendidikan akhlak. Nah kita nanti akan dalami lagi tentang apa saja faktor-faktor destruktif di dalam diri kita sehingga perlu kita waspadai, dan bagaimana mengolahnya dalam bentuk mujahadah riyadhah dan sebagainya, serta sifat-sifat baik itu apa saja. Nah dari setelah bahasan penyakit-penyakit ruhani itu apa saja, terus bagaimana sebenarnya tipu daya setan itu seperti apa, iblis itu siapa, setan itu siapa, jin itu siapa, dan cara dia menteror manusia itu seperti apa saja, sehingga kita bisa menjauhi itu semuanya. Kalau ini sudah selesai baru saya mau jelaskan tasawuf. Kalau ini belum, saya tidak jelaskan tasawuf. Jadi kita mulai dari akhlaknya dulu. Karena nanti ketika di tasawuf misalnya jelaskan takholli, bersihkan dari sifat buruk, balik lagi ke akhlak gitu loh. Jadi kalau akhlaknya belum punya, tidak usah ngomong tasawuf dulu. Jadi akhlak dulu kita benerin. Nanti kalau sudah akhlaknya, pemahaman akhlaknya sudah bagus, dengan begitu kita masuk ke kajian tasawuf lebih mudah. Ya, saya kira ini yang bisa disampaikan dengan keterbatasan waktu. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Kita tutup bersama dengan doa Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا مخلصين وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأخيرا بالله التوفيق والهداية رضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.